Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ulfira Iswati. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Untuk memenuhi salah satu syarat uji kinerja, pada hari ini Senin 29 November tahun 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan KD 3.7, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan syariat Islam, dengan mengambil tema ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Untuk lebih lengkapnya, silahkan menyaksikan video pembelajaran saya, dan kritik dan saran saya sangat harapkan agar pembelajaran saya yang akan berlanjut bisa berjalan dengan lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kenapa kita harus berdoa? Agar proses pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat. Ya, satu orang silahkan pimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengakses kalian terlebih dahulu ya. Yang hadir silahkan mengangkat tangannya.
semua. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ya, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Agar meningkatkan rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme kita, ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan kalian berdiri dengan sikap sempurna. Silakan berdiri. Tentang sikap empati terhadap orang tua dan guru, ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang empati terhadap orang tua dengan guru. Apakah sikap empati itu? Sikap empati adalah sikap mental yang ada pada diri kita, yang kita bisa merasakan pikiran dan perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Kalau misalkan orang lain lagi dalam keadaan susah, kita bisa merasakan kesusahannya itu seperti apa, ya. Terus kira-kira siapa yang bisa menjawab bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ya, Syahid. Ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihatnya, membantu kehidupan ekonomi. Iya, Syahid silakan duduk. Baik anak-anak, itu sedikit materi minggu lalu, ya. Dan materi kita pada hari ini, kita sudah memasuki bab 7, yaitu semua bersih hidup menjadi nyaman, ya. Jadi kita sudah masuk ke bab 7. Dan tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian bersuci berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil naqli tentang perintah bersuci dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang keempat, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang selanjutnya, merinci tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Dan yang terakhir, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi yang akan kita pelajari nanti tentang ketentuan dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Dan KKN kita pada materi hari ini ada 76. Jadi ibu harapkan kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik agar kalian bisa memperoleh nilai di atas KKN, ya. Bisa dipahami? Iya. Baik. Anak-anak, apakah kalian membawa buku konsultasi? Ya, silakan dikeluarkan buku konsultasinya. Ya. Ya, silakan dikeluarkan dulu buku konsultasinya.
Jadi di dalam buku konsultasi ini berisi tentang poin-poin pelanggaran, ya. Semua perbuatan kalian selama proses pembelajaran, Ibu akan tulis di poin pelanggaran. Ya, apakah kalian nanti ketika Ibu menerangkan kalian ribut sendiri atau main-main sendiri, nanti Ibu guru akan tulis di poin pelanggaran, ya. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Coba silakan kalian lihat gambar yang ada di depan. Ya. Kalian cermati gambar yang ada di depan ini. Kira-kira gambar satu ini gambar apa? Gambar? Iya, gambar anak yang lagi mandi. Terus gambar yang kedua ini gambar? Iya, orang yang lagi kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, jadi yang pertama gambar anak yang mandi, dan gambar yang kedua adalah gambar orang yang lagi bekerja bakti membersihkan lingkungan. Baik anak-anak, jadi dari kedua gambar ini dapat dipahami bahwasanya kebersihan merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik kebersihan pakaian, badan, dan lingkungan. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Coba sekarang Ibu guru bertanya, kira-kira kalau misalkan kalian 5 hari tidak mandi, kira-kira nyaman atau tidak? Tidak. Kalau misalkan kalian 2 hari tidak gosok gigi, kira-kira bagaimana? Bisa atau tidak 2 hari tidak gosok gigi? Coba. Bisa? Pasti tidak bisa. Kalian berbicara, kalau mulutnya bau kan teman-teman pasti, ini anak kok mulutnya bau sekali. Pasti seperti itu kan? Ya, jadi agama Islam sangat memperhatikan tentang masalah kebersihan, ya, apalagi masalah bersuci, ya. Oke, jadi itu tentang gambar yang ada di depan. Silakan kalian perhatikan di depan ada satu hadis, ya. Siapa yang bisa membaca? Iya, Rahmalia. At-tahuru syatrul iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, terima kasih Rahmalia, silakan dulu. Jadi bunyi hadis di depan adalah at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi kira-kira siapa yang bisa menjelaskan maksud dari hadis ini apa? Ya. Jadi maksud dari hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang? Ya, keras. Betapa pentingnya kebersihan bagi orang. Iya, jadi hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kebersihan bagi orang-orang yang beriman. Orang dikatakan beriman apabila dia peduli akan kebersihan, ya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian amati dan cermati. Silahkan disiapkan alat tulisnya, ya. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Nanti Ibu Guru akan memutarkan video. Jadi materi yang penting kalian silahkan catat di buku, ya. Bisa dipahami? Ya, silahkan. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati tayangan video tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Ya, Fitri? Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Ya, silakan duduk. Ya, jadi tahara adalah bersuci dari hadas dan najis, ya. Tahara dibagi menjadi 2. Jadi secara Islam, menurut Islam tahara dibagi menjadi 2. Yang pertama, bersuci
hari ini itu tentang ketentuan dari hadas ya. Terus yang selanjutnya, pembelajaran selanjutnya adalah kita akan melakukan diskusi. Jadi agar kalian lebih memahami, lebih memperdalam materi tentang ketentuan hadas, kita akan melakukan diskusi ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan bahan diskusi, dan di bahan diskusi itu Ibu sudah memberikan nomor ya. Jadi kalau misalkan kalian mendapat nomor 1, kalian berkumpul di meja sebelah sini ya. Dan yang mendapat nomor 2, kalian kumpul di meja sebelah sini, dan yang mendapat nomor 3, kalian berkumpul di meja sebelah sini. Ini ya, Ibu akan membagikan bahan diskusinya. Baik anak-anak, setelah Ibu membagikan bahan diskusinya, silahkan kalian lihat kalian mendapat nomor berapa. Yang mendapat nomor 1 tadi Ibu guru sudah jelaskan di sebelah sini, di sebelah situ nomor 2, nomor 3 di sebelah situ. Baik anak-anak, setelah kalian berkumpul dengan kelompoknya ya, silahkan kalian diskusikan jawaban yang tepat dari soal tersebut ya. Jadi kalian boleh membuka di buku paket atau di materi ada yang sudah Ibu bagikan, dan boleh membuka HP ya. Kalau membawa HP kan? Ya. Jadi selama kalian melakukan diskusi, Ibu akan mengambil penilaian ya. Ibu akan mengambil penilaian kira-kira selama diskusi ini kalian aktif atau pasif ya. Bisa dipahami? Ya, silakan kalian diskusi. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Ya, silakan kalian diskusikan kira-kira jawaban yang paling benar dari soal itu apa. Kelompok 2. Ini nomor 1 ya. Kelompok 3. Ya, jadi nanti ketika kalian praktek, kalian harus dipraktekkan ya. Nanti dua orang yang satu untuk praktek 7 dan yang satu untuk 7. Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah habis ya. Waktunya berdiskusi sudah habis. Sekarang Ibu akan mengecek kesiapan kelompok kalian. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Baik, berarti semua kelompok sudah siap untuk melakukan presentasi ya. Jadi presentasi yang pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Macam-macam hadas kecil. 1. Keluar sesuatu dari kubur atau kemaluan dan bibur. 2. Hilang akal atau contoh tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan makhluk. 4. Menyentuh kubur atau kemaluan dan bibur dengan telapak tangan. Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum. Macam-macam hadas besar. 1. Berhubungan suami istri atau setubuh. 2. Keluar mani. 3. Haid. 4. Melahirkan. 5. Nifas. Dan 6. Meninggal dunia. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib atau tayamum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, itulah presentasi dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan tutup presentasi kalian. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Macam-macam air. 1. Air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci secara zatnya serta dapat digunakan untuk bersuci. 2. Air musyamas. Air musyamas adalah air yang telah dipanaskan di bawah terik panas matahari, kecuali
bersuci. 4. Air mutanajis. Air mutanajis bukanlah air yang dihukumi najis secara zatnya, sebagaimana air kencing atau air liur anjing. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kelompok 1 dan 3 kalau ada pertanyaan silakan mengajukan pertanyaan di kelompok 2. Ya, 1 silakan bertanya. Air apa saja Kak yang bisa untuk bersuci? Ya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air hujan, air laut, air salju, dan air danau. Ya. Apakah benar jawabannya kelompok 1? Ya. Tutup sudah. Kelompok 2 silakan menutup presentasinya. Oke, presentasi kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk. Ya. Sekarang presentasi dari kelompok 3 ya. Karena kelompok 3 ini presentasinya tentang tata cara wudu dan tayamum. Jadi kita akan menuju ke tempat yang kita bisa praktek untuk wudu ya. Silahkan kalian menyiapkan sendal jepitnya untuk praktek wudu. Ayo, silahkan kita keluar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tata cara wudu dan tayamum. Satu, tata cara wudu. Demikianlah praktek wudu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, langkah selanjutnya kita akan menarik kesimpulan secara bersama-sama ya. Siapa yang bisa menarik kesimpulan pada materi hari ini? Ya, silakan. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Ya, jadi tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Karena ada keringanan atau ruksa bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan air untuk berwudhu atau mandi wajib. Siapa sajakah yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum? Yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Jadi, kalian sudah berusaha mencari air nih, tetapi tetap tidak mendapatkan air. Itu diperbolehkan melakukan tayamum. Terus yang kedua adalah berhalangan menggunakan air, misalkan ketika kita lagi sakit. Jadi, ketika kita lagi sakit, kita tetap tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Jadi kita harus sholat dalam keadaan apapun, sekalipun itu dalam keadaan sakit. Makanya di dalam Islam diberikan keringanan bagi orang yang tidak bisa melakukan wudu karena sakit, itu diperbolehkan melakukan tayamum. Terus yang ketiga adalah telah masuk
sudah masuk waktu sholat, kalian mau berwudu tetapi airnya tidak ada, ya. Jadi kalau kalian tidak cepat melakukan sholat, nanti waktu sholatnya keburu habis. Itu diperbolehkan menggunakan bertayamum. Kita bertayamumnya menggunakan apa sih? Menggunakan debu yang suci. Jadi kita bertayamum itu menggunakan debu yang suci. Terus tata cara tayamum. Yang pertama adalah niat. Terus yang kedua ya. Yang ketiga ya. Yang keempat. Sekarang ibu guru mau bertanya, bagaimana niat wudhu kita? Niat ketika kita berwudhu, niatnya bagaimana? Ya. Kalau niatnya tayamum, Akan mengambil penilaian praktek wudhu ya. Jadi yang pertama adalah syahid. Syahid silahkan dipraktekkan tata cara wudhu. Jadi yang perlu diperhatikan, gerakan wudhunya harus sempurna. Terus urutannya ya, urutan wudhunya. Silahkan syahid. Maskernya syahid. Ini disimpan dulu. Ya, terima kasih untuk Syahid. Yang kedua, Yadil Syahputra, silakan dipraktekkan tata cara wudhu. Ya, silakan Yadil. Jangan lupa niat wudhu. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain tolong diperhatikan. Ya, terima kasih Yadil. Baik anak-anak, setelah ibu mengambil penilaian praktek wudhu, sekarang ibu akan mengambil penilaian praktik tayamum, ya.
tayamum. Silakan maju ke depan. Baik, ya, silakan. Terima kasih Rafael. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang ada di LKPD. Ya, kalian mau pakai LKPD kan? Ya. Di sini ada 10 nomor yang harus kalian kerjakan. Kalian buka di aktivitas 2. Ayo, silakan buka. Kalian buka di aktivitas 2. Di situ ada 10 soal uraian yang harus kalian kerjakan. Silakan disiapkan alat tulisnya. Sudah siap? Ya. Ibu kasih waktu 20 menit, ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Ya, silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan soalnya sudah habis. Sekarang silakan kalian kumpulkan LKPD-nya di depan. Ayo silakan. Dari sebelah sini, silakan kumpulkan. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi setelah kita menyelesaikan diskusi, terus presentasi, dan ibu juga sudah mengambil penilaian praktek kalian. Yang terakhir adalah minggu depan, ya, tugas untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang ketentuan najis, ya. Jadi ibu harapkan di rumah kalian membaca materi tentang ketentuan najis. Kalian baca pengertian najis, macam-macam najis, ya, bisa. Jadi setelah kita mempelajari tentang tata cara wudhu, tayamum, dan mandi wajib, ibu harapkan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi yang wudhunya yang pertama asal-asalan, jadi kita setelah belajar tentang tata cara wudhu, kalian bisa memperbaiki wudhunya, ya. Karena apa? Karena tidak akan diterima sholat kita apabila kita tidak bersuci, ya. Jadi bersucinya bukan bersuci asal-asalan, tapi harus bersuci dengan benar, ya. Dan semoga saja Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang yang Allah cintai. Karena apa? Karena kita rajin bersuci, ya. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah.